Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu kata yang sangat penting di negara kita yang beragam ini, yaitu toleransi. Kenapa ini penting? Karena kita hidup di Indonesia, di mana keberagaman adalah takdir. Di kampus, di tempat kerja, di sebelah rumah kita hidup berdampingan dengan saudara-saudara yang mungkin berbeda cara berdoanya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita bersikap? Hari ini saya akan gali bersama apa sebetulnya makna terdalam dari toleransi dalam kehidupan beragama kita. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rizky Akbarnasda dengan NIM 10925253014 dari kelas 9C Prodi Sistem Informasi. Baik, kita mulai. Makna toleransi sering disalahartikan sekedar sudahlah, biarkan saja. Padahal makna pertamanya jauh lebih dalam daripada itu. Makna pertama adalah kesadaran bahwa keyakinan tidak bisa dipaksakan. Ini adalah prinsip fundamental agama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 296. Berbunyi, La ikraha fiddin. Artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama kita. Ayat la ikraha ini adalah pengakuan bahwa Allah telah memberi kita pilihan. Tugas kita mungkin menyampaikan kebenaran, tapi kita tidak pernah diberi hak untuk memaksa. Jadi, makna pertama toleransi adalah menghormati hak orang lain untuk memilih, karena kita sadar hidayah itu murni urusan Allah. Nah, dari prinsip tidak ada paksaan tadi muncul makna kedua yang juga sering disalahpahami. Banyak yang takut, wah kalau saya toleran nanti saya doyan, atau apakah itu artinya saya menganggap semua agama sama? Jawabannya tentu tidak. Toleransi sejati adalah tentang memahami batasan. Bagaimana kita tetap kokoh pada akidah kita sambil kita menghormati akidah orang lain. Sinilah letak keindahan surat Al-Kafirun ayat 6. Ayat ini memberikan batasan biasa, jelas dan tegas, yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini bukan soal mencampur adukan ibadah. Ini adalah pagar yang jelas. Maknanya, saya menghormati Anda 100% sebagai manusia. Sekaligus saya tetap teguh 100% pada teologi saya sendiri. Kita sudah pegang dua makna tadi, yaitu tidak ada paksaan dan ada batasan yang jelas. Lalu bagaimana praktiknya? Nah, inilah makna ketiga, yaitu kita memindahkan fokus kita. Daripada kita sibuk meributkan perbedaan teologi yang tidak pernah selesai, lebih baik kita fokus pada titik temu kita sebagai sesama manusia. Setiap agama pasti mengajarkan kejujuran, kasih sayang, dan keadilan. Inilah toleransi dalam praktiknya, yaitu kita berkolaborasi. Contohnya, saat ada bencana alam, kita tidak perlu bertanya, agamamu apa? Kita menolong. Saat kita kerja bakti juga, kita pastikan bekerja secara bahu-membahu. Nah, toleransi adalah tentang membuktikan bahwa kehadiran iman kita di dunia ini justru membawa rahmat dan kedamaian bagi lingkungan sekitar. Tentu, menghidupkan makna toleransi ini tidak mudah. Kita harus jujur. Di zaman sekarang, media sosial, hoax, dan ujian kebencian seakan-akan dirancang untuk membuat kita saling curiga dan saling membenci. Cara kita melawan arus ini adalah dengan ilmu dan kedewasaan. Kita harus mendengar, bukan mendengar untuk berdebat, tapi mendengar untuk memahami.
Kita juga harus terbiasa untuk memverifikasi, berhenti sejenak sebelum kita mulai ikut-ikutan menyebar berita kebohongan tentang agama lain. Dan yang paling penting, selalu mulai dari lingkungan terdekat kita. Hormati tetangga kita yang sedang beribadah, ucapkan selamat hari raya sebagai bentuk penghormatan sosial. Hal-hal kecil inilah yang membangun makna toleransi yang sempurna. Jadi teman-teman, kesimpulan kita pada hari ini adalah makna sejati dari toleransi beragama itu bukan sebuah kelemahan. Sama sekali bukan berarti imannya tipis atau plan-plan. Justru sebaliknya, toleransi adalah sebuah kekuatan. Kekuatan untuk tetap teguh dan memegang prinsip lakum dinukum waliyadin. Dan bisa sama kita memiliki hati yang lapang dan menjalankan prinsip la ikraha fiddin. Pada akhirnya, toleransi adalah sebuah kedewasaan spiritual. Kedewasaan di mana kita sadar bahwa perbedaan ini adalah sunnatullah, sebuah ketetapan Allah yang tugas kita adalah mengelolanya dengan damai. Mari kita sama-sama merawat keberagaman ini dengan toleransi yang benar dan lurus. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Saya harap obrolan singkat kita ini ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.